Kau memang si surang. Oh. Sup everybody. Jadi kutanyalah dulu sama kalian ini, apa kabar kalian semua yang ada di luar ya, yang lagi di rumah, yang lagi enjoy parah. Apa kabar kalian semua? Orang tua udah dibahagiai? Atau kalian semua udah dapat kerja belum? Kalau belum, kalian letak aja nomor kalian di bawah, nanti kalian ku kasih kerjaan lah, gaji aman, enjoy parah. Sekarang kita akan membahas tentang, mungkin kalian juga udah tahu ya, ini adalah aktor laga yang sangat-sangat legend gitu. Ku kasih tahu aja fotonya sama kalian. Bruce Lee. Jadi ini kita membahas tentang kematian Bruce Lee dan anaknya yaitu Brandon Lee, yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Karena aku nanti sore mau berangkat ke London kan, ke tempat nikahannya anaknya Beckham. Jadi nggak usah berlama-lama. Aku sarankan sama kalian, gunakan earphone, matikan kompor, seduh kopi, buat cemilan, chatting pacar kalian kalau kalian lagi nonton Onat dan Jackie Trot. Mau mati aku. Kematian mendadak Lee Hsiao-long atau biasa kita sapa dengan Bruce Lee, dan putranya juga yang bernama Brandon Lee dalam usia muda dan dipenuhi dengan banyak sekali misteri-misteri di luar sana ya. Banyak orang mengira bahwasannya Lee Hsiao-long atau yang disapa dengan Bruce Lee, kita panggil Bruce Lee aja ya. Banyak orang mengira bahwa Bruce Lee ini berasal dari Tiongkok. Sebenarnya bukan. Bruce Lee dilahirkan di San Francisco, California pada tahun 1940. Dia adalah etnis Tionghoa yang memegang paspor Amerika Serikat. Bruce Lee pada masa jayanya dia adalah aktris atau aktor etnis Tionghoa, tapi papan atas Hollywood dia. Lee membintangi film aksi laganya yang pertama kali, film yang pertamanya adalah The Big Boss, dan filmnya ini mendapat banyak sambutan yang hangat dari beberapa negara. Setelah itu dia membintangi film-film yang bergenre laga ya. Ada beberapa film dia yang menggemparkan seluruh dunia perfilman, dan ketenarannya melejit pesat di dunia internasional. Bruce Lee memenangkan Thailand Golden Horse Award untuk Best Skill Award di Hong Kong. Pada tahun 1960, Lee menemukan Jeet Kune Do dan mempopulerkan Kung Fu Tiongkok. Lee dinobatkan sebagai 10 dari salah satu master ilmu bela diri, dikutip dari majalah Black Belt. Black Belt tuh sabuk hitam ya, sabuk hitam mungkin, di Amerika Serikat. Bukan hanya etnis Tionghoa aja yang akrab disapa dengan Lee Hsiao-long. Bahkan bagi orang barat, nama Bruce Lee sudah tidak asing lagi di telinga mereka dan identik dengan Kung Fu gitu. Kalau orang dengar nama Bruce Lee, Raja Tinju yaitu Muhammad Ali pernah berkata seperti ini: Bruce Lee adalah orang yang besar, dialah orang yang paling menonjol dalam bidangnya. Saya berharap saya bisa bertemu dengan Bruce Lee karena saya sungguh menyukai seni bela dirinya dan dia telah melampaui batasnya. Begitulah yang ungkapan yang terucap dari petinju dunia ya, Muhammad Ali ya. Ada juga penilaian dari bapak judo di Amerika Serikat yaitu Gene Label mengungkapkan bahwa kecepatan serangan Bruce Lee lebih cepat 2 kali lipat daripada orang-orang. Pukulan, gerak kaki, keterampilan, dan tendangannya juga melampaui banyak orang. Tak diragukan lagi bahwasannya dia adalah raja di rajanya para pesilat, dan dia adalah orang yang paling top di zaman itu. Citra Bruce Lee dalam layar perak terhadap etnis Tionghoa berpengaruh hingga ke seluruh pelosok dunia. Namanya bahkan menjadi trademark dalam film laga dan bahkan kungfu di Tiongkok. Ketika karir Bruce Lee sedang berada di puncak kejayaannya dan selagi dalam pembuatan film Game of Death, Bruce Lee kala itu berumur 33 tahun dan tiba-tiba mendadak meninggal dunia di rumah Betty Ding Pei di West Kowloon Tong, Hong Kong pada 20 Juli tahun 1973. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat mengejutkan dan masih menjadi misteri kontroversial hingga saat ini. Ada banyak versi yang tersebar tentang kematian Bruce Lee. Ada yang mengatakan pembunuhan, ada yang mengatakan sakit,
ada yang mengatakan mati mendadak karena obat-obatan, terkena serangan jantung dan sebagainya lah. Banyak lah, namanya opini-opini orang ya kan. Lee Guo Hao yang dikenal sebagai Brandon Lee adalah putranya Bruce Lee ya. Dia dilahirkan pada 1 Februari tahun 1965 di California, Amerika Serikat, dan dia meninggal dunia pada 1 April tahun 1993. Dia adalah putra tunggalnya dari Bruce Lee. Pada saat Brandon Lee usia 8 tahun, dia sangat kaget. Dia sangat terkejut dan dia sangat kehilangan sosok ayah, yaitu Bruce Lee, meninggal dunia pada saat dia umur 8 tahun gitu. Dapat dikatakan Brandon telah mewarisi karir ayahnya. Ilmu bela diri Brandon Lee telah dipoles oleh ibunya ya. Dilatih-latih sama ibunya, diajak latihan. Ibunya ini bernama Linda, cok. Sama kayak nama mama aku juga. Setelah dewasa, pencapaian ilmu bela dirinya sudah cukup tinggi di sini ya. Kemudian dia memasuki sekolah Boston Emerson Carl Film, di mana bidangnya mempelajari produksi dan acting. Dia menelusuri jalur karir ayahnya dan di awal karir dia membintangi film yang berjudul Kung Fu The Movie. Jadi kita simpulkan bahwa Brandon Lee ini mengganti ayahnya untuk tayang di layar perak. Penampilan Brandon Lee dan seni bela dirinya yang luar biasa membuat para pembuat film Hollywood meliriknya. Mereka ingin merekrut Brandon Lee tadi nih. Brandon digadang-gadang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh mendiang Bruce Lee. Semua orang pun optimis dengan masa depan yang dimiliki oleh Brandon ini. Film laga The Crow yang menelan biaya 14 juta US dollar atau kita rupiahkan setara dengan 203 miliar, merupakan film berinvestasi terbesar selama Brandon Lee berkarir. Dia juga mampu menyelesaikan segala jenis gerakan yang sulit yang ditentukan oleh sutradaranya dengan kemampuan yang dia punya gitu. Pada tanggal 1 April tahun 1993 pukul 00.30 atau setengah 1 pagi ya, pada saat syuting adegan tembak-tembakan dalam judul film yang bernama The Crow, sangat di luar dugaan. Karena apa? Pistol yang semestinya berisi amunisi tanpa proyektil ternyata melesatkan peluru ke bagian dari tubuh yang berada di antara dada Brandon Lee. Dia meninggal dunia karena pendarahan yang sangat parah pada di umurnya yang masih muda, yaitu 28 tahun, cok. Kematian Brandon Lee membuat tragedi Bruce Lee terulang. Bintang laga yang baru naik daun sirna seperti dihembuskan badai begitu saja gitu. Yang menjadi pertanyaan banyak orang dari dulu sampai sekarang itu cuma satu. Kenapa Bruce Lee dan anaknya Brandon Lee itu meninggal dunia pada usia yang masih muda, cok? Dan kali ini akan kita bahas. Lee Hai-Kwan adalah ayah dari Bruce Lee ya, atau opung kakek atau dari Brandon Lee tadi. Banyak orang yang mengira bahwasannya rumah Bruce Lee adalah di distrik Sunde, kota Fosan, provinsi Guangdong di Tiongkok. Padahal tanah asal leluhurnya adalah di Jiujiang, distrik Nanhai, Guangdong. Ayahnya Bruce Lee konon terlibat dalam kasus komplotan pencurikan, lantas ayahnya tersebut melarikan diri ke distrik Sunde. Menurut berita, ayahnya Bruce Lee ini adalah seorang penjahat yang melakukan tindakan penculikan dan pemerasan, cok. Ada tuh pernah tuh ya, ada satu kasus di mana mereka menculik 5 putra dan putri dari keluarga orang yang sangat kaya pada saat itu. Keluarga ini diperas dan ayahnya Bruce Lee meminta tebusan sesuai per kepala. Namun orang kaya tersebut hanya menebus putra sulungnya saja dengan tidak menembus 4 putra putrinya yang lain yang masih disekap sama ayahnya Bruce Lee tadi ya kan. Memang nih nggak ada otak juga. Masa cuma 1 anaknya yang diselamatkan? Kan ada 5 anaknya. Kenapa nggak 5 diselamatkan ya kan? Ya mungkin aja karena mahal ya kan ya. Nggak tahu lah, capek kita beropini di sini ya kan. Aku pun juga nggak tahu, kalian juga nggak tahu kenapa cuma 1 yang ditebus. Mari kita sama-sama bertanya kepada tukang laundry yang ada di dekat rumah kalian.
Akibatnya, Lee Hae-kwan langsung membunuh keempat anak yang tidak ditebuskan oleh orang kaya tadi, Cok. Lee takut bahwasannya ketika putra sulung dari orang kaya tersebut sudah dewasa, Lee takut ada pembalasan dendam gitu. Ya udah otomatis lah pasti kan. Ya makanya Lee lari ke distrik Sundae. Tapi ngomong-ngomongnya, kasus dia bukan cuman itu, Cok. Bukan cuman itu, ada lagi kasus dia yang lain nih. Menurut Nona Lizen dari Desa Dungun pernah bersaksi secara terbuka bahwa Lee Hae-kwan pernah berpartisipasi dalam penculikan anak kecil, Cok, dan membunuh sandera-sanderanya. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki setengah dari daratan Tiongkok. Lee melarikan diri ke Hong Kong ya. Kemudian ketika tentara Jepang mulai mengepung Hong Kong, Lee membawa keluarganya mengungsi ke Amerika Serikat yang jauh dari api peperangan Perang Dunia Kedua. Itu sebabnya konon kenapa Bruce Lee dilahirkan di Amerika gitu. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Lee Hae-kwan kembali ke Hong Kong untuk meneruskan bakatnya. Di awal tahun 1948, Lee Hae-kwan dan kawan-kawannya menyebut diri mereka sebagai empat badut bikin opera Canton. Orang Tionghoa percaya akan karma dari hasil perbuatan. Leluhur mengumpulkan berkah, mengumpulkan pahala, mengurangi pahala, kehilangan pahala, dan lain-lain adalah hal yang benar-benar eksis. Apabila dianggap sesuatu kebetulan, mungkin enggak ya, karena sudah terjadi 2 kali gitu. Dan 2 kali itu adalah kepastian gitu, bukan lagi namanya kebetulan. Lagian ya, di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan ya. Itu semua garis hidup kalian untuk kedepannya. Lika-liku masalah apapun yang kalian dapat itu sudah diatur sama yang di atas. Jadi percayalah kalian. Tinggal kalian berusaha saja, bekerja lebih keras, kalian akan berhasil. Jadi cukup sekian kisah dari Bruce Lee dan anaknya Brandon Lee ya. Saya sebagai selaku owner dari perusahaan Onat ya, berterima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian juga ya. Jangan lupa juga lah kalian klik tombol subscribe di bawah ini, ya kan? Kalian aktifkan loncengnya biar bunyi-bunyi dia, biar kalian tahu informasi tentang aku yang ngupload gitu. Kurang lebih mohon maaf, and the last, don't forget to subscribe. Peace.